Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi terkait tugas Kapita Selekta Kimia Fisik. Di sini, saya akan mengambil dua tema, yaitu reaktor fixed bed dan reaktor fluidized bed. Di sini, saya Jordi Hasan Wijaya dengan NIM K1A019035. Baik, sebelum masuk pada penjelasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reaktor. Reaktor merupakan suatu alat yang berperan sebagai tempat terjadinya suatu reaksi, baik itu reaksi kimia atau reaksi nuklir, di mana reaksi fisika tidak terjadi di dalamnya. Reaktor itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu reaktor kimia dan reaktor nuklir. Reaktor kimia merupakan reaktor yang tidak mengalami perubahan massa selama reaksi, dan hanya berubah dari satu bahan ke bahan lain. Sedangkan reaktor nuklir merupakan reaktor yang mengalami perubahan massa, yang mana berubah akibat adanya energi yang sangat besar. Jenis-jenis reaktor ini dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan prosesnya. Yang ketiga, berdasarkan keadaan operasinya. Untuk berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi dua, yaitu reaktor tangki dan reaktor pipa. Untuk berdasarkan prosesnya, dibagi menjadi tiga, reaktor batch, reaktor semi-batch, dan proses kontinu, di mana meliputi reaktor pipa dan reaktor tangki. Untuk yang ketiga, berdasarkan keadaan operasinya, dibagi menjadi tiga, yaitu reaktor isotermal, reaktor adiabatis, dan reaktor gas cair dengan katalis padat. Untuk bahasan pokoknya itu sendiri, yaitu fixed bed reaktor dan fluidized bed reaktor. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu fixed bed reaktor. Fixed bed reaktor atau reaktor fixed bed merupakan suatu reaktor yang mana katalis berdiam di dalam reaktor bed. Di dalam reaktor katalis ditopang oleh suatu struktur katalis support berupa perforated tray dengan tambahan lapisan inert semacam ceramic ball dengan diameter yang bervariasi sesuai dengan ukuran partikel katalis, baik di sisi terbawah maupun di lapisan teratas bed katalisator. Reaktor fixed bed ini berbentuk tabung atau pipa besar, yang mana di dalamnya berisi katalisator berwujud padat. Biasanya digunakan untuk reaksi dalam fase gas. Sedangkan untuk fase liquid atau cair, caranya sedikit berbeda, di mana reaktor yang akan diproses dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Lalu, uap yang dihasilkan baru dilalui pada reaktor fixed bed. Untuk fase cair itu sendiri, biasanya proses tidak akan berjalan secara sempurna, dikarenakan banyak faktor-faktor yang dapat mengganggu jalannya reaksi. Dan juga, pada fase cair ini menimbulkan reaksi samping. Prinsip kerjanya sendiri sangatlah sederhana, yaitu reaktor akan terjadi pengontakan langsung antara reaktan dengan partikel-partikel katalis. Fixed bed reaktor ini sendiri biasanya digunakan untuk umpan reaktan yang mempunyai viskositas yang rendah. Bentuk reaktor fixed bed ini dibagi akan dua bentuk, yaitu yang pertama ada bentuk multitube dan ada yang berbentuk single. Pada bentuk single bed, biasanya penyangga katalisator digunakan butiran-butiran aluminium yang mana bersifat inert terhadap zat bereaksi dan pada dasar reaktor disusun dari butir yang besar dan makin ke atas akan semakin kecil. Namun pada bagian ke atas katalisator akan disusun dari butiran kecil, makin ke atas makin besar. Sedangkan untuk multitube sendiri, katalisator akan disusun secara menumpuk atau stack,
di mana penggunaan katalisator yang menumpuk biasanya digunakan dalam proses adiabatik. Apabila dilihat pada gambar berikut, bentuk single bed zat katalisator diletakkan pada bagian tengah, di mana katalisator disusun berdasarkan bentuk dan ukuran katalisnya. Sedangkan pada bagian multitube diletakkan katalisator secara menumpuk atau stack pada bagian-bagian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pada bagian atas reaktor. Kelebihan dan kekurangan dari fixed bed reaktor itu sendiri yaitu pada kelebihannya yang pertama dapat digunakan untuk mereaksikan dua macam gas sekaligus. Yang kedua, kapasitas produk cukup tinggi, di mana apabila melihat dari ukurannya, ukuran fixed bed reaktor sedikit lebih besar dibandingkan dengan fluidized bed reaktor, sehingga kapasitas produksi cukup tinggi dibandingkan dengan fluidized bed reaktor. Yang ketiga, pressure drop yang rendah. Yang keempat, pemasokan katalis per unit volume reaktor besar. Dan yang kelima, kontrol temperatur lebih baik. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, resistansi difusi intrapartikel yang sangat besar. Yang kedua, konversi lebih rendah. Yang ketiga, pemindahan katalis sangat sulit dan memerlukan alat bantu, yaitu shutdown. Yang keempat, nilai transfer massa dan transfer panas yang rendah. Dan yang terakhir, ada kemungkinannya terjadi reaksi samping homogen pada liquid. Untuk pengaplikasian fixed bed reaktor ini, yang pertama adalah hidrogenasi. Hidrogenasi adalah reaksi kimia yang menghasilkan adisi hidrogen H2. Proses ini umumnya terdiri dari adisi sepasang atom hidrogen ke sebuah molekul. Penggunaan katalis diperlukan agar reaksi yang berjalan efisien dan dapat digunakan. Hidrogenasi non-katalik hanya berjalan dengan kondisi temperatur yang sangat tinggi. Hidrogen beradisi ke ikatan rangkap 2 dan 3 pada hidrokarbon. Contoh reaksi hidrogenasi adalah adisi hidrogen ke asam maleat menghasilkan asam suksinat seperti gambar berikut. Yang kedua adalah hydrocracking. Reaksi hydrocracking bertujuan mengubah umpan fraksi berat menjadi produk dengan berat molekul yang lebih ringan, disertai penghilangan sulfur dan nitrogen serta penjenuhan senyawa olefin dan aromatik. Sulfur organik diubah menjadi senyawa H2S, sedangkan senyawa nitrogen diubah menjadi NH3, dan senyawa oksigen yang mana tidak selalu ada diubah menjadi H2O. Sebagai contohnya, hydrocracking juga terjadi pada rantai karbon yang diberi pemanasan. Selanjutnya yaitu fluidized bed reactor. Fluidized bed reactor atau reaktor fluidized bed adalah jenis reaktor yang digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fasa. Reaktor jenis ini menggunakan fluida atau cairan ataupun gas yang dialirkan melalui katalis padatan. Biasanya berbentuk butiran-butiran kecil dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan terolak sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida juga. Proses ini dinamakan fluidasi. Prinsip kerja fluidized bed reaktor yang pertama yaitu pelet katalis berada pada bagian bawah reaktor, di mana reaktan akan dipompa melalui distributor secara kontinu, lalu bagian bed mengalir. Selanjutnya, bagian bed bergerak setelah terjadinya fluidasi, di mana fluidasi bergantung pada reaksi tetap. Reaksinya apabila terjadi pada fase cair, maka reaktan akan diperbesar pada bagian bed dan alirannya akan dipercepat. Sedangkan dalam fase gas, maka keadaan bed tidak tetap karena
pada fase gas akan berbentuk dalam gelembung-gelembung udara. Kemudian, reaktan akan direaksikan. Akibatnya akan bereaksi dengan katalis. Lalu, produk akan dikeluarkan secara kontinu melalui sisi tabung sebelah kanan. Kelebihan dan kekurangan dari fluidized bed reaktor ini yaitu kelebihannya yang pertama adalah terjadinya regenerasi secara kontinu. Yang kedua, reaksi memiliki efek panas yang tinggi. Yang ketiga, suhunya konstan sehingga mudah dikontrol. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, adanya peningkatan keabrasifan, di mana penyebabnya adalah partikel padat di dalam proses cracking pada fluidized bed. Yang kedua, tidak mempunyai fleksibilitas terhadap perubahan panas. Yang ketiga, rancangan bangun kompleks sehingga biayanya yang cukup mahal. Untuk aplikasi penggunaan fluidized bed reaktor, antara lain adalah gasifikasi, yaitu pada gasifikasi pada batu bara, di mana gasifikasi batu bara sendiri prinsipnya adalah suatu proses perubahan batu bara menjadi gas yang mudah terbakar. Proses ini melalui beberapa proses kimia dengan reaktor gasifikasi, dengan menggunakan prinsip fluidized bed dengan high temperature. Berikut merupakan contoh ilustrasi untuk fixed dan fluidized bed reactor. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.